adik-adik, kembali lagi bersama kakak dengan Kak Ima. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang unsur halogen atau unsur golongan 7A. Nah, adapun untuk unsur halogen, unsur-unsurnya adalah klorin yang disimpulkan dengan F dengan nomor atom 9, yang kedua adalah klorin disimpulkan dengan Cl dengan nomor atom 17, yang ketiga adalah bromin dengan simbol Br dengan nomor atom 35, yang keempat ada iodin disimbolkan dengan I dengan nomor atom 53, dan yang terakhir adalah astatin disimbolkan dengan At dengan nomor atom 85. Di antara unsur halogen ini, astatin bersifat sebagai unsur radioaktif. Ciri-ciri dari unsur radioaktif nanti di sini, dia akan memiliki waktu untuk meluruh dan waktu paruh. Nah, untuk halogen merupakan unsur yang bersifat diatomik. Jadi untuk unsur-unsur ini akan membentuk nanti F membentuk F2, Cl membentuk Cl2, Br membentuk Br2, I akan membentuk I2, dan At akan membentuk At2. Nah, untuk wujud dari unsur halogen di sini berbeda-beda. Untuk klorin dan klorin dia akan berwujud gas, sedangkan bromin berwujud cair, dan untuk iodin dan astatin dia akan berwujud padat. Berikutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat dari unsur halogen. Yang pertama dari konfigurasi akan berada di Ns2np5. Jadi untuk elektron valensi atau elektron pada filter luarnya sama dengan 7. Maka untuk mencapai kestabilan yaitu stabil oktet, golongan halogen akan cenderung menangkap satu elektron sehingga bermuatan negatif. Nah, golongan halogen akan mudah direduksi dan merupakan oksidator terkuat. Makanya kalau kita ingat ke sifat dari unsur, golongan yang paling kanan yaitu golongan 7A, dia merupakan oksidator yang kuat. Yang berikutnya sifatnya bahwa unsur halogen bersifat reaktif sehingga tidak ditemukan dalam keadaan bebas di alam. Nah, yang berikutnya kita akan membahas tentang asam halogenida. Jadi untuk unsur halogen dapat membentuk yang namanya asam halogenida. Adapun untuk kekuatan asamnya, urutannya yang pertama yaitu asam iodida disimbolkan dengan Hi akan lebih kuat daripada asam bromida disimbolkan dengan HBr, dan asam klorida disimbolkan dengan HCl, dan berikutnya adalah asam klorida disimbolkan dengan Hr. Dengan kekuatannya Hi lebih kuat daripada HBr, HBr lebih kuat daripada HCl, dan HCl lebih kuat daripada Hr. Nah, di antara asam-asam ini Hi, HBr, HCl akan membentuk asam kuat, sedangkan Hr akan membentuk asam lemah. Nah, untuk yang berikutnya untuk urutan titik dini. Hr akan lebih tinggi daripada Hi, Hi lebih tinggi daripada HBr, HBr lebih tinggi daripada HCl. Hal ini disebabkan karena di dalam Hr terdapat ikatan hidrogen, sedangkan di dalam Hi, HBr dan HCl terdapat ikatan van der Waals. Nah, untuk sifat yang berikutnya, golongan halogen dapat membentuk asam oksihalida. Nah, kalau dibilang asam oksihalida, dia merupakan asam yang mengikat oksigen. Dan jumlah oksigennya nanti di sini berbeda-beda. Tinggal kita perhatikan berapa oksigen yang diikatnya. Dengan catatan nanti semakin banyak oksigen yang diikatnya, maka dia akan semakin kuat. Urutannya nanti HClOx akan lebih kuat daripada HBrOx, HBrOx akan lebih kuat daripada HIOX. Nah, untuk R tidak dapat membentuk asam oksihalida. Kita ambil untuk CCl, jadi urutannya nanti HCl4 lebih kuat daripada HCl3, HCl3 lebih kuat daripada HCl2, dan HCl2 lebih kuat daripada HCl. Hal ini disebabkan karena jumlah oksigen dari HCl4 lebih banyak. Oke, supaya lebih paham, kita masukkan kata namanya. Nah, untuk kata namanya X disimbolkan sebagai halogennya, dan kita perhatikan jumlah oksigen yang diikatnya. Untuk HHO kita beri nama asam hipohalit, dan bilos dari unsur halogennya nanti sini adalah 1. Yang kedua HXO2 kita beri nama asam halit, dan untuk bilos dari unsur halogennya nanti di sini sama dengan 3. Yang berikutnya HXO3 kita beri nama asam halat, dan bilos dari unsur halogennya nanti di sini sama dengan 5.
yang keempat HXO4 kita beri nama asam perkalat, dan nanti bilox dari unsur halogennya sama dengan 7. Contohnya untuk HCl4, maka namanya nanti di sini adalah asam perklorat. Nah, untuk asam yang lainnya, HClO3 kita beri nama asam klorat, HClO2 kita beri nama asam klorit, HClO kita beri nama asam hipoklorit. Nah, untuk si pelajaran terakhir kita membahas reaksi pengusiran halogen. Konsep dari reaksi pengusiran halogen kita hanya perlu tahu urutannya dari atas ke bawah. Dengan catatan nanti di sini bahwa unsur yang di atas dapat mengusir unsur yang di bawah. Dan yang berperan sebagai pengusirnya adalah unsur bebas di antara F2CL2 BR2 I2 dan I2. Contohnya yang pertama 2NaCl tambah F2. F2 adalah sebagai pengusir. Dia akan mengusir Cl, tinggal perhatikan urutannya di golongannya. Nah, F berada di atas dari si Cl. Jadi F di sini dapat mengusir si Cl, maka terbentuklah 2NaF tambah Cl2. Yang kedua, Cl2 ditambah N2. Cl akan mengusir I. Perhatikan urutannya. Cl berada di atas I. Jadi Cl dapat mengusir I, maka terbentuklah Mg Cl2 ditambah I2. Contoh yang ketiga, NaBr tambah I2. I2 sebagai pengusir, dia akan mengusir Br. I2 atau I berada di bawah dari si Br. Maka I tidak dapat mengusir si Br, jadi tidak dapat berlangsung reaksinya. Supaya lebih paham, kita masuk ke contoh selanjutnya. Reaksi berikut yang dapat berlangsung dalam keadaan standar adalah, nah ini kita tinggal perhatikan konsepnya, yang atas dapat mengusir yang bawah atau unsur bebas sebagai pengusir. Untuk yang pertama, 2NaF tambah Cl2. Cl2 sebagai pengusirnya dia akan mengusir F. Dalam posisinya Cl berada di bawah F, jadi Cl tidak dapat mengusir F, makanya tidak dapat berlangsung. Yang kedua, I2 ditambah KBr. I2 atau I akan mengusir Br. Posisi I berada di bawah si Br, berarti dia tidak dapat mengusir si Br. Jadi reaksi ini tidak dapat berlangsung. Yang ketiga, 2NaCl tambah Br2. Br akan mengusir Cl. Perhatikan posisinya. Br berada di bawah Cl. Jadi Br tidak dapat mengusir si Cl. Yang keempat, Br2 tambah 2Ke. Nah, Br berada di atas dari si I. Jadi reaksi ini dapat berlangsung, maka dihasilkan nanti 2KBr tambah I2. Jadi yang dapat berlangsung hanya dari reaksi yang nomor 4. Nah, untuk yang terakhir, untuk kegunaan dari halogen ini sangat banyak. Salah satunya pada freon. Di freon untuk dapat senyawa CFC, dan ini mengandung halogen. Yang kedua pada industri tel. Industri tel ini nanti kita membahas di minyak bumi. Yang ketiga, halogen ini dapat digunakan sebagai bahan rumah tangga, salah satunya itu sebagai pemutih, dan masih banyak lagi. Nah, baik adik-adik, sampai di sini untuk pembahasan kita. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Terima kasih.